Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kemarin saya membahas tentang bagaimana SMA Nasional Malang mencapai prestasi yang cukup bagus, yaitu 89% masuk perguruan tinggi negeri. Dan kemarin kita mengadakan cangkruan di SMA Nasional Malang dengan dua acara. Yang pertama adalah mentauladani patriotik Bung Tomo, dan yang kedua memberikan sebuah reward kepada yang sudah lulus berprestasi dengan memberikan piagam penghargaan kepada mereka. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa acara cangkruan Bung Tomo itu dihadiri kurang lebih 165 siswa lulusan berprestasi. Pada episode kali ini, tiba-tiba setelah kemarin kita melakukan wawancara dengan para wartawan, baik itu dari Malang, dari Radar Malang, Jawa Pos, dan dari JTV, nampaknya apa yang kami lakukan, prestasi yang kami raih, membuat masyarakat tertarik. Sampai akhirnya tadi pagi, tadi sore, tepatnya hari Jumat tanggal 30 Oktober, kami diundang ke JTV untuk melakukan bincang-bincang, dialog interaktif, berbagi kepada masyarakat tentang tip-tip apa yang membuat SMA Nasional sukses. Dengan senang hati SMA Nasional menghadiri acara tersebut, dan dengan senang hati pula lah saya hadir pada acara tersebut dengan ditemani dua putra-putra kami yang sudah lulus di ISI Negeri Surakarta dan di Sekolah Kedinasan Kereta Api di Bekasi. Mas Hoir dan Mas Dimas tadi menemani saya pada saat kita melakukan bincang-bincang di JTV. Alhamdulillah apresiasi masyarakat begitu tinggi, dan banyak penelpon yang menelpon pada saat acara interaktif tersebut, walaupun banyak di antara mereka yang harus kecewa karena durasi waktu yang memang dibatasi oleh JTV. Oleh karena itu, maka pada episode kali ini saya akan membagi apa-apa yang sudah kita perbincangkan tadi kepada masyarakat. Marilah kita saksikan di YouTube Ca'rus dengan menampilkan hasil bincang-bincang di JTV yang sudah diliput pada sore tadi. Selamat menikmati dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan inspirasi yang bagus kepada generasi muda di Indonesia. Selamat menikmati. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Pamora bisa hadir menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang. Hari ini, hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, kita masih dalam suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Dan SMA Nasional Malang memaknai Hari Sumpah Pemuda dengan semangat kepahlawanan untuk generasi muda yang berprestasi pemirsa. Dan tentunya kali ini kita mengambil tema yaitu cangkruan Bung Tomo dan penganugerahan lulusan berprestasi. Sudah hadir di studio ada Kepala Sekolah SMA Nasional Malang, ada Dr. Andes Rusdi MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat baik. Ya. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada lulusan SMA Nasional 2019 yang diterima di UNESA dan STTD Bekasi.
Ada Mas Hoir Ebi Dwi Aditya. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Luar biasa, Alhamdulillah, semangat, baik. semangat anak muda ya. Siap, ya, Pak. Dan juga ada lulusan SMA Nasional 2020 yang diterima di ISI Negeri Surakarta. Ada Mas Dimas Al-Hafid. Selamat sore. Selamat sore. Luar biasa. Hari ini penampilannya ala dalang gitu ya? Ya, memang karena saya juga dalang, jadi saya memakai baju dalang. Oh begitu. Mengambil jurusan dalang gitu maksudnya? Pedalangan. Wow, luar biasa sekali pemirsa. Nah, yang pasti baru saja kita menyaksikan video tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ada di SMA Nasional Malang dengan tema Cangkruan Bung Tomo. Baik, Bapak Rusdi boleh sedikit review kembali dari video tersebut dan kenapa sih pada peringatan Hari Sumpah Pemuda mengambil tema Cangkruan Bung Tomo? Silakan. Ya. Cangkruan lebih kepada karena kami ingin bersama. Iya. Cangkruan memberikan filosofi bahwa antara pimpinan dan bawahan termasuk siswa satu setara. Jadi tidak ada sekat, tidak ada strata. Dengan cangkruan maka siswa bisa menyampaikan apapun. Kita melaksanakan cangkruan Bung Tomo atas dasar tasyakuran. Iya. Karena SMA Nasional alhamdulillah terima kasih ya Allah tahun ini SMA Nasional 89,909% diterima di perguruan tinggi negeri. Waduh, luar biasa sekali, itu prestasi yang sangat membanggakan ya Pak ya. Tapi di balik prestasi yang luar biasa tentunya SMA Nasional Malang memiliki sejarah yang luar biasa pula. Kalau kita berbicara tentang Bung Tomo itu artinya kita kembali lagi kepada sejarah. Tapi kalau sejarah dari SMA Nasional Malang sendiri seperti apa Bapak? Sebenarnya dulu SMA Nasional sudah lahir pada tahun 1983. Cukup lama ya Pak Cukup lama sekali. Cuma dengan berjalannya waktu sempat besar SMA Nasional saat itu masih ada di dalam kampus Institut Teknologi Nasional di ITN. Kemudian pada tahun 1995 pindah ke daerah Sukun, tepatnya di belakang Universitas Kanjuruhan Malang. Mbak Iva, kemudian pada saat di situ kita mengalami penurunan, turun dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2012 murid kami hanya 14. Jadi hanya 14. Kelas 1-nya itu 4, kelas 2-nya 5, kelas 3-nya 5. Kenapa bisa demikian Bapak? Kadang kita selalu menyalahkan orang. Itu yang terbiasa. Iya. Saat itu saya ditunjuk jadi kepala sekolah. Kemudian saya berpikir akan dibuat apa sekolah ini dengan murid yang hanya 14. Kemudian saya belajar ke berbagai tempat. Kemudian saya kembali ke sekolah, saya sampaikan kepada mereka, kalau ingin sukses, kuncinya adalah berdiri sendiri, jangan berpengaruh orang lain. Biarkan kebijakan apapun yang diambil, kalau kita bisa survive, maka insya Allah kita akan besar. Dan kemudian saat itu saya melakukan perubahan ekstrim. Saya hanya menerima ranking 1-10. Iya. Harus tes dengan nilai 75. SPP memang kita naikkan 300%, uang gedung 300%. Setelah mereka lulus, mereka harus menandatangani di atas materai. 3 hari tidak masuk dalam 1 tahun, mereka harus meninggalkan SMA Nasional. Saat itu tidak ada yang setuju. Tidak ada yang percaya, tidak ada yang setuju, bahkan ada yang salah satu dari pengurus menyampaikan, gimana kalau tidak sukses? Saya menyampaikan, kalau tahun depan tidak sukses, saya mundur dari kepala sekolah. Berarti kapasitas saya sebagai kepala sekolah memang tidak mumpuni. Oleh karena itu, saat itu ya silahkan gitu. Dan alhamdulillah tahun pertama kita bisa dapat 57 siswa, kemudian tahun kedua kita dapat 96, tahun ketiga 150, tahun keempat pendaftar sudah 400, dan tahun kemarin alhamdulillah pendaftar di sekolah kami sudah 639. Waduh, luar biasa. Kalau diingat di tahun 2012 hanya 14 siswa dan sekarang sudah 600 lebih siswa yang mendaftar. Itu artinya progres yang sangat signifikan untuk SMA Nasional Malang, luar biasa. Tapi saya ingin bertanya untuk Mas Heri sendiri, karena di sini sudah menjadi lulusan dari SMA Nasional Malang. Waktu itu mau masuk SMA Nasional Malang, apa sih yang membuat Anda ingin masuk ke SMA Nasional? Kenapa? Siap, izin menyampaikan Mbak, untuk
pertama kali saya masuk SMA Nasional, pertamanya jujur saya ragu. Saya belum yakin untuk masuk SMA Nasional. Saya dengan karakteristik orang tua saya dari ABRI yang dengan menuntut biasanya akan masuk ke SMA negeri atau SMK negeri seperti itu. Iya. Jadi saya ragu masuk sekolah sini. Jadi saya masih bimbang awalnya, tapi ya gimana lagi Pak. Terus saya memaksakan diri untuk yakin masuk di SMA Nasional, dan ternyata di dalam sekolah situ saya menemukan bahwa di dalam SMA situ kita didoktrin tiap pagi kayak seperti ada pengajian, tausiah, amal. Jadi kita diyakin bahwa kita itu semua bisa sukses. Walaupun kita bukan dari orang berada atau yang lain-lainnya, itu kita bisa sukses. Luar biasa, banyak hal luar biasa yang ternyata didapatkan selama 3 tahun sekolah di SMA Nasional Malang, begitu ya. Ya. Kalau dari Mas Dimas sendiri, kenapa waktu itu ingin melanjutkan sekolah di SMA Nasional Malang? Saya awalnya sudah mau putus sekolah Mbak ya, SMP itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya tuh setiap dapat sekolah itu tidak bisa mengerti apa yang saya inginkan. Kan karakteristik saya itu seni. Iya. Jadi kalau dipaksa untuk matematika dan sebagainya itu saya tidak bisa. Luar biasa. Lah terus saya akhirnya nyoba di SMA Nasional ini berkat tolong oleh mas saya. Iya. Akhirnya saya kok nyaman. Jadi saya tidak bisa matematika itu diperbolehkan, tidur di kelas pun diperbolehkan. Yang penting saya punya tanggung jawab bagaimana dengan sekolah itu. Baik, tapi karena Anda memiliki potensi di budaya menjadi dalang, akhirnya sekarang meneruskan sekolah di ISI Negeri Surakarta menjadi di jurusan perdalangan. Seperti itu, luar biasa. Baik, dan yang pasti di sini kita masih akan kembali membahas karena tidak hanya tentang lulusannya saja di SMA Nasional Malang, pemirsa, ada banyak sekali program-programnya yang tentunya sangat menarik. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang-Bincang dengan tema kita kali ini yaitu Cangkruan Bung Tomo dan Penganugerahan Lulusan Berprestasi SMA Nasional Malang. Dan tentunya kita masih bersama dengan narasumber yaitu ada Bapak Kepala Sekolah dan lulusan dari SMA Nasional Malang. Baik, kalau dilihat dari cerita dari Mas Dimas sendiri, Bapak Rusdi, bahwa Mas Dimas selama sekolah di SMA Nasional tidak mengikuti pelajaran matematika atau hanya beberapa kali saja. Kenapa bisa seperti itu, Pak Rusdi? Silakan. Ya. Rasul nyampaikan seperti ini, Mbak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu pasti punya satu kemampuan. Saya sampaikan kepada anak-anak, kamu jangan belajar sesuatu yang kalian sendiri tidak mampu. Cuma kesalahan kita selama ini adalah kalau anak tidak ngerti matematika, maka matematikanya yang dikursuskan. Kalau fisikanya tidak bagus, maka fisikanya yang dikursuskan. Kimia tidak bagus, kimia yang dikursuskan. Tidak bisa seperti itu. Karena kullu mauludun yuladu 'alal fitrah itu setiap anak punya satu kemampuan. Mestinya kalau dia ahli matematika, matematikanya diluluskan. Kalau kimianya bagus, justru kimianya yang dikursuskan. Karena anak ini kita lihat memang masuk di SMA Nasional gini, Pak. Pada masuk SMA Nasional, kita masukkan ke stilo prestasi. Kita uji di situ apakah anak itu mereka punya kemampuan apa. Setelah kami tahu kemampuan apa, baik itu dari dari sidik jari atau dari analisis psikologi, maka kami akan menentukan pelajaran apa kira-kira yang harus kami berikan. Nah, kebetulan yang anak seni. Anak ini kalau dikasih matematika batuk, dikasih kimia, ya counter gitu. Saya sampaikan kepada anaknya, kamu tahu Ronaldo, saya bilang gitu. Ronaldo itu gajinya 8M satu minggu. Berarti satu hari lebih 1 miliar. Dia ditanya matematika nggak bisa, ditanya fisika batuk, ditanya kimia mungkin tidak bisa. Tapi gajinya seperti itu. Siapa yang bilang Ronaldo bodoh? Tidak. Akhirnya dia punya semangat bahwa kemampuan dalang itu sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang kan orang punya penerus ini. Bagi saya ini brilian, Mbak. Dia bisa dalang, kemarin bisa tampil di di kota, kemudian bisa diundang kemana-mana. Ini aset bagi saya. Jadi tidak ada yang boleh guru di SMA Nasional mengatakan sesuatu bodoh. Saya sampaikan kepada mereka, kalau ada guru bilang bodoh, saya pecat gurunya. Saya kumpulkan guru semua. Setiap guru guru matematika saya kasih olahraga saya kasih fisika,
Yang sejarah saya kasih kimia, dan semuanya saya kasih yang lain-lain. Responnya bagaimana, Pak? Apa yang ternyata? Saya tunggu 5 menit tidak dikerjakan. Saya tanyakan, kenapa tidak dikerjakan? Pak, mungkin salah soal. Apanya yang salah? Saya guru sejarah kok dikasih kimia gitu. Apakah boleh saya bilang bodoh? Tidak boleh kan? Jadi jenengan juga jangan bilang bodoh kepada anak yang tidak bisa fisika, kepada anak yang tidak bisa kimia. Bisa jadi dia punya keahlian yang lain yang jenengan tidak tahu. Ini yang kami lakukan. Kalau orang lain bertanya, kenapa sih SMA nasional itu swasta kok sampai 89,09 bisa masuk perguruan tinggi? Mudah. Ini meja, ini berat. Iya. Anak tidak saya suruh kasih ini. Anda suka apa? Suka ini. Pelajari ini dengan bagus. Karena antara attitude dengan attitude, bakat, minat itu satu paket. Kalau anak ini suka elektro, dia sudah ahli elektro. Ya sudah, jangan dipaksakan yang lain. Yang lain hanya standar minimal saja, tapi elektronya harus bagus. Anak ini kalau tidak mau dalang, saya keluarkan. Tapi kalau tidak masuk di matematika, tidak ada masalah. Karena memang tidak punya kemampuan di matematika. Betul. Untuk apa saya paksakan ke matematika? Iya. Itulah sebabnya anak akhirnya senang. Guru yang ngajar senang, sebab anak yang belajar itu belajar sesuai dengan kemampuan. Kalau hari Senin, Mbak, mereka itu sesuai dengan kemauannya. Yang kimia hanya belajar kimia 1 hari penuh itu. Yang fisika 1 hari penuh. Yang biologi, yang geografi 1 hari penuh. Tidak bosankah? Tidak bosan, sebab anak yang suka rujak makan rujak. Gurunya tidak bosan, sebab gurunya itu dia seorang tutor yang memang suka ngolek sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Akhirnya apa? Gayeng. Itulah sebabnya harus ada, maaf agak kritis sedikit, harus ada perbaikan di kurikulum kita. Jangan semua anak dicekoki semuanya harus bisa. Tidak mungkin. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu al fitrah, fitrah itu dalam bahasa Arab mufrad. Mufrad itu 1. Gak mungkin lah mereka itu. Nah, kalau anak ini memang anak fisika. Makanya ketika mau daftar di UNESA dulu, mau masuk fisika, silakan. Memang ini bidangnya bidang fisika. Tapi ini saya suruh dalam, nggak mungkin bisa. Maka ini tidak boleh nganggap bodoh kepada Mas Dimas, karena Mas Dimas tidak bisa fisika. Karena kalau ini suruh dalam juga nggak akan bisa itu. Jadi ada filosofi yang harus ada di dalam batinnya, adalah setiap anak pasti punya potensi, yang pertama. Yang kedua, setiap anak harus dihargai dengan potensinya. Jadi sekolah, kenapa sekolah gagal? Kenapa mendidik gagal? Karena mereka tidak mengerti potensi anak, kemudian mereka memberikan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan potensinya. Baik. Itu. Berarti di sini satu hal yang menarik ya Pak ya, bahwa di SMA Nasional Malang ini sangat mengapresiasi dan mendukung potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Tidak diharuskan mengikuti semua mata pelajaran, tapi fokus pada potensi anak seperti Mas Dimas sendiri menjadi seorang dalang, dan sekarang Mas Dimas juga meneruskan kemampuannya untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi. Kalau dari Mas Khair sendiri, tadi disampaikan oleh Bapak Rusdi bahwa mempelajari fisika. Susah nggak sih mempelajari fisika kalau dari Mas Khair sendiri? Izin menyampaikan, untuk masalah fisika sebetulnya itu kita mudah kalau kita memahami apa itu dasar-dasarnya. Jadi semua fisika orang kiranya susah, matematika susah. Itu kalau kita tidak tahu dasar-dasarnya. Kita bisa belajar itu dengan mengaplikasikannya melalui peristiwa-peristiwa sehari-hari, mungkin itu bisa kita ketahui, oh itu termasuk fisika ternyata. Serunya di situ mempelajari Iya, fisika. Luar biasa. Boleh dikasih bocoran sedikit berapa sih nilai fisika waktu itu di sekolah? Kurang lebih sering mendapat nilai berapa untuk fisika? Ya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk nilai fisika ya untuk nilai A. Jadi sekitar Nilai 95 A sampai luar 100. biasa karena memang punya ketertarikan di ilmu fisika ya. Baik, pernah ikut olimpiade fisika mungkin? Saya pernah, Pak. Jadi Berapa kali waktu itu? saya ikut olimpiade fisika selama SMA 3 kali. Untuk yang paling tinggi saya juara nomor 13 besar fisika se-Indonesia. Luar biasa. Ini adalah satu prestasi yang harus diapresiasi ya Pak ya. Dan luar biasanya lagi di sini SMA Nasional Malang sangat mendukung
prestasi dan juga potensi dari setiap siswanya. Dan kalau untuk Mas Dimas sendiri, karena fokus di perdalangan seperti itu, kalau boleh tahu kira-kira apakah sudah mulai banyak job-job tampil mungkin di tengah masyarakat karena mungkin sudah dikenal sebagai seorang dalang, Mas Dimas? Kalau saya itu alhamdulillah laku menjadi seorang dalang itu sudah sejak kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA? Sudah. Awal masuk SMA Nasional? Awal masuk. Oke. Itu sudah ya kemana-mana alhamdulillahnya. Seperti itu. Kemana aja kalau boleh tahu? Ya ke Blitar, kadang ke Mojokerto. Sudah sampai luar kota sampai juga? luar kota. Luar Yang biasa. terakhir itu di Solo, Iya. di HWD. Saya Baik. ikut HWD. Itu masih menjadi seorang siswa. Sudah Masih menjadi tampil di berbagai tempat bahkan sampai luar kota. Ya. Kira-kira mengatur dengan waktu jam sekolahnya ini bagaimana, Mas Dimas? Dalang itu kan nakal loh, Mbak. Saya itu nakal. Nakal saya itu bolos. Jadi kalau saya ngantuk ya enggak masuk sekolah. Udah libur. Gitu. Lucu juga ya. Baik, melihat hal ini seperti apa Pak Rusdi? Kita ada tim pemantau bakat, Pak. Iya. Seperti misalnya anak voli tampil kadang-kadang jam 9 sampai jam 12. Besoknya pasti ngantuk. Betul. Kita sudah tanya ke tim bakat, anak-anak kira-kira gimana itu? Betul. Termasuk ini, kalau ini dalang sampai jam 3, Iya. paginya harus masuk. Iya. Kita bukan memberikan pelajaran, tapi kita nyiksa. Nyiksanya? Iya. Gimana? Karena mereka memang sudah tidak survive, tidak fresh untuk menerima pelajaran. Kita itu harus berdamai dengan segala sesuatu. Pada saat dia itu dalang, pada saat itu dia belajar. Pada saat anak voli itu main voli, saat itu dia belajar. Jadi pelajaran yang siang itu dia kerjakan pada waktu malam. Cuma kadang-kadang kita terlalu mainstream. Yang namanya masuk kelas mulai jam 7 sampai jam sekian, itu yang harus dirubah. Pemikiran itu yang harus dirubah. Baik. Dan dilihat dari perkembangannya efektif nggak sih Pak dengan model pembelajaran yang seperti ini? Untuk mengukur efektif atau tidaknya sebenarnya saya agak pragmatis, Mbak. Ketika proses, kan orang selalu mengatakan proses. Iya. Tapi ketika proses itu tidak menjadi sebuah goal, maka pelatih pasti salah. Begitu bagus kesebelasan, tapi tidak ada goal yang terjadi, pasti ada proses yang salah. Maka ukuran baik tidaknya, efektif tidaknya, apakah hasilnya bagus atau tidak. Kalau sudah 89% bisa masuk ke perguruan tinggi, insya Allah ini langkah yang efektif. Baik, masuk di perguruan tinggi negeri Ya. apalagi ya Pak Ya. ya, dan setiap tahun selalu menunjukkan peningkatan Ya. yang masuk di perguruan tinggi negeri Ya. dengan berbagai jalur tentunya ya Pak ya. Baik, dan tentunya kita masih akan mengulas kembali karena kita tahu bahwa saat ini kita sedang ada program yang namanya Merdeka Belajar sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan nanti kita akan bahas lagi karena program pembelajaran yang ada di SMA Nasional juga sangat menarik. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang-Bincang dengan tema kita kali ini adalah Cangkruan Bung Tomo dan penganugerahan lulusan berprestasi SMA Nasional Malang. Baik, Bapak Rusdi, sesuai dengan tema Cangkruan Bung Tomo. Kira-kira kalau di sekolah Bapak Rusdi sering cangkruan nggak sama anak-anak, sama siswa-siswinya? Biasanya kan kalau cangkruan itu sambil ngopi begitu, gimana Pak? Saya orang yang memang tidak betah di dalam kantor. Saya selalu duduk di mana-mana. Ketika istirahat saya ke anak-anak, ke guru, ke tukang sapu, ke anak-anak. Sebab begini, pemimpin itu untuk mengambil kebijakan itu harus bottom up. Harus dengarkan dulu dari bawah apa keinginannya. Baru dirumuskan menjadi sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu tidak boleh imajiner. Kemudian kita melayang-layang sendiri tanpa melihat sebuah objek, kita ngambil sebuah kebijakan. Itulah kenapa banyak demo dan sebagainya, karena kebijakannya imajiner. Jadi tidak melihat kebutuhan pasar, tidak melihat kebutuhan stakeholder dan sebagainya. Jadi sebenarnya peraturan ataupun kebijakan itu harus mengapresiasi apa yang diinginkan oleh bawah. Tentunya dengan idealisme-idealisme tertentu. Sehingga dengan demikian, ketika kebijakan itu diambil, semuanya support. Kenapa support? Ini aku banget gitu loh. Sehingga setiap kita ngambil sebuah kebijakan, maka anak mengatakan, ini aku banget gitu loh. Kebijakan itu seakan-akan hanya
menulis apa yang mereka inginkan, menjustifikasi keinginan mereka gitu. Tiba-tiba testimoninya seperti ini tuh. Pak Rusdi sakti gitu. Kok tahu keinginan kami gitu. Kami punya WA bersama anak-anak. Saya punya WA. WA group begitu ya Pak? WA pribadi ya, WA group. Kami juga FB juga iya, Instagram iya. Kami bicara dari hati ke hati. Bahkan ada anak-anak, Pak saya putus pacar. Ada yang seperti itu. Sampai ada yang curhat seperti itu ya Pak? Apakah tidak saya menylayani? Itu harus pelayanan. Kenapa? Karena kalau dia putus pacar, broken heart lah, katakanlah seperti itu, pasti akan mengganggu. Saya sampaikan kepada dia, kalau kamu nangis saya keluarkan dari sekolah. Loh kok bisa Pak? Apa hubungannya gitu? Saya tidak ingin punya anak cengeng. Prinsip seseorang cuma satu, gagal itu biasa, jatuh itu biasa. Orang gagal bukan karena jatuh, orang gagal itu karena tidak mampu berdiri. Kamu jatuh 100 kali, tapi 101 kali kamu berdiri, kamu akan sukses. Seperti itu. Iya. Motivasinya untuk siswa-siswi yang curhat karena putus cinta. Baik, luar biasa, biar selalu tegar begitu ya Pak ya. Baik, kalau dari Mas Hoir, bangga nggak waktu itu sekolah punya kepala sekolah seperti Pak Rusdi? Izin menyampaikan, untuk waktu sekolah Pak Rusdi kepala sekolahnya, saya merasa bangga karena mengapa kita bisa dituntut seperti dikasih nama bahasa lainnya wejangan khusus. Wejangan khusus. Jadi kalau kita ada masalah seperti apa, kita dikasih pengarahan seperti itu. Jadi kita waktu merasa sedih seperti gagal, itu kita seperti dipompa biar optimis dan bangkit. Kalau dipaksa di dalam hati itu yakin kita bisa menaklukkannya seperti itu. Baik, semangat terus ya pokoknya ya. Baik, kalau Mas Dimas gimana? Waktu itu sekolah di SMA Nasional Malang memiliki kepala sekolah seperti Pak Rusdi. Bangga sekali Mbak tentunya. Bangga soalnya nggak ikut pelajaran matematika. Nggak dari itu, karena kan di sekolahan lain itu mungkin dari antara murid lihat kepala sekolah itu, waduh ki bosku kan gitu. Atau mungkin kan, seperti itu ya. kan takut. Iya. Tapi kita ndak, kepala sekolah itu seperti teman, ngobrol bersama kekurangan kita apa. Itu kepala sekolahnya bisa memberi masukan, bisa memberi apa yang kita butuhkan. Itu loh Mbak enaknya. Baik, tapi kalau ngomong-ngomong soal siswanya nggak 1-2 Pak. Apalagi setiap tahun selalu meningkat dan tahun ini 600. Mengayomi sekian ratus siswa bagaimana Pak Rusdi? Saya setiap pagi itu saya sempatkan ngomong 15 menit Pak. Tiap pagi. Morning briefing begitu? Iya, tiap pagi dari center saya ngomong 15 menit. Saya sampaikan kepada anak-anak, ada 3 kemampuan dasar manusia. Yang pertama adalah knowledge, kemampuan berpikir, nilai, kemudian sebagainya. Yang kedua skill, kemampuan mengoperasikan sesuatu. Yang knowledge itu hanya 20%. Kalian pintar itu pengaruhnya hanya 20%. Keterampilan itu hanya 30%. Apa yang 50%? Yang 50% itu attitude, kemauan. Jadi selama kalian punya kemauan, kalian tidak akan gagal. Kita itu punya 36 anak yatim. Ada sekitar 50% anak miskin. Kadang-kadang anak-anak mau kuliah, orang tuanya nggak mau. Bahkan anak yang sudah lulus dapat beasiswa. Perlu saya sampaikan bahwa untuk tahun ini 89,09% itu 100% beasiswa. Tidak ada yang bayar sama sekali. Kita emang mengusahakan, baik itu beasiswa yang dari pemerintah maupun beasiswa dari swasta, dari donatur. Kenapa kami mengusahakan? Kemarin ada pertanyaan di Cangkuran, kenapa Pak? Untuk apa-apa keuntungannya sama Pak Rusdi gitu? Saya sampaikan, aku banyak dosa. Yang bisa menyelamatkan aku cuma kalian. Ketika kalian bisa makan karena penyebab dari kami, ketika kalian bisa pintar karena kami, ketika kalian bisa mengayomi masyarakat karena kami, insya Allah pada saat saya dikubur masih ada tetesan-tetesan pahala. Karena si Dimas bisa makan, bisa dalang, karena ini bisa menjadi direktur kereta api dan sebagainya, insya Allah saya dapat sesuatu. Jadi orientasi dan pijakannya harus jelas. Sehingga guru saya bilang, jangan cari uang di sini, carilah pahala. Saya yang memikirkan uang. Insya Allah tidak akan lebih kecil dari sekolah lain. Saya bilang, insya Allah tidak akan lebih kecil dari sekolah lain, tapi jangan berpikir tentang uang. Kita cari ibadah dan sebagainya. Nah, tiap hari yang saya bidik yang 50% itu Pak. Knowledge itu sudah punya kemampuan sendiri. Skill itu punya kemampuan sendiri. Tapi ini bisa kita tata.
Kalau mereka punya attitude, punya kemauan, mereka tidak mudah putus asa, punya keyakinan, bahkan dalam sebuah hadis, belief, itu keyakinan nomor satu. Sampai Allah mengatakan gini, aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan perasaan kamu. Saya ganti sesuai dengan keyakinanmu. Kalau ini yakin, sukses. Baik, luar biasa. Tadi Pak Rusdi juga menyampaikan bahwa Mas Khoir saat ini menempuh di pendidikan di STTD Bekasi. Fokusnya di perkereta apian. Nanti menjadi direktur kereta api. Insya Allah. Calon direktur kereta api. Kira-kira persiapannya seperti apa ini Mas Khoir, kalau boleh tahu? Untuk izin menyampaikan, untuk menjadi seorang direktur mungkin kita harus semua bisa, terutama teorinya seperti dalam prakteknya. Jadi kita belajar dengan tulus, ikhlas. Jadi walaupun di dalam kampus dengan hidup asrama seperti itu, jadi kita harus ya belajar terus, jangan pernah menyerah seperti itu. Jadi lama-kelamaan kalau kita udah ikhlas dari hati, kita belajar, walaupun ada tantangan atau ancaman sebesar apapun, kita yakin bisa melakukannya dan menaklukkannya. Luar biasa. Baik, tapi kalau dari Mas Dimas sendiri, kalau dulu kan menjadi siswa, sekarang sudah menjadi mahasiswa. Perannya sudah berbeda, nggak mungkin seperti dulu lagi, ya kan? Dan yang pasti di sini punya pengalaman sendiri nanti dan harus bagaimana saat menjadi seorang mahasiswa tetap di dunia perdalangan. Saya ingin minta pendapat Anda, tapi setelah segmen ini nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di program Bincang-Bincang dengan tema kita kali ini adalah Cangkruan Bung Tomo dan penganugerahan lulusan berprestasi SMA Nasional Malang. Kita kali ini sudah memasuki segmen keempat pemirsa, dan di segmen kali ini kita membuka sesi interaktif. Untuk itu pemirsa yang ingin bertanya tentang dialog kita kali ini, silahkan bisa telepon melalui nomor 0341 502 4199. Sekali lagi Anda bisa telepon di nomor 0341 502 4199. Baik, sambil menunggu pemirsa menelpon, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita kali ini, Bapak Rusdi, Mas Khoir dan juga Mas Dimas. Baik, Mas Dimas, tadi sempat saya bertanya, ketika sekarang sudah menjadi mahasiswa itu artinya berbeda saat dulu menjadi siswa. Meskipun sekarang masih baru memulai kuliah ya, tapi persiapannya seperti apa? Karena nanti pada saat menjadi mahasiswa mungkin menjadi lebih sibuk, mengatur jadwalnya dengan mungkin ada banyak sekali job-job yang berdatangan sampai luar kota. Kira-kira bagaimana Mas Dimas? Kan saya sebagai dalang, Pak, terus saya kuliahnya di perdalangan. Jadi untuk kuliah itu seperti ya kehidupan sehari-hari. Jadi biasa saja. Biasa saja. Tapi kalau dulu pas waktu di SMA, pulang dari dalang dini hari jam 3, besok bisa absen ke sekolah karena alasan ngantuk. Kalau sudah menjadi mahasiswa, apa mungkin bisa seperti itu? Kalau mungkin kita harus hubungan sama dosen, Pak, ya, karena seorang dalang itu harus membuat nama masing-masing. Walaupun dosen saya juga dalang, dia juga harus membesarkan namanya. Saya juga membesarkan namanya. Jadi baik. Gitu. Suka ya menjadi seorang dalang. Gimana saya dikasih Allah gini kok, Mbak. Kayaknya udah ini ya, udah terpatri gitu ya menjadi seorang dalang, itu kayak menjadi sebuah bagian dari diri saya. Begitu ya. Oke, baik. Tapi yang pasti kali ini kita membahas masih tentang SMA Nasional Malang. Iya. Namun kita tahan dulu Bapak karena ada pemirsa yang telepon. Kita buka dulu. Halo. Halo. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Ya. Dengan Budi di Kepanjen. Budi di Kepanjen. Kepanjen. Oke, selamat sore Mas Budi, silakan untuk pertanyaannya. Tanya, ini untuk seperti apakah peranan sekolah untuk mengarahkan minat dan bakat siswa dan untuk bisa mendapatkan beasiswa prestasi itu gimana sih, Pak? Baik, sudah cukup Mas Budi untuk pertanyaannya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi dari Kepanjen bertanya tentang bagaimana bisa mendapatkan beasiswa kalau dari SMA Nasional Malang sendiri. Karena kita tahu di sini untuk lulusannya 89,9% diterima di PTN, ya Pak ya. Bagaimana Pak Rusdi? Yang pertama tentang peranan sekolah. Sekolah itu menggali potensi. Itu yang harus digarisbawahi. Sekolah itu menggali potensi. Mungkin bagi orang lain, dalang itu tidak masuk dalam kurikulum.
Sehingga mereka mengatakan apa sih dalang dan sebagainya. Bagi saya brilian. Gitu. Seni juga gitu. Anak yang pandai gitar juga gitu. Jadi yang pertama Pak Buti, terima kasih. Pertama yang kami lakukan adalah menggali potensi. Setelah potensi betul-betul kami tahu dan itu memang sudah benar kesukaan siswa, kami coba dulu. Karena kan antara kimia dan fisika, itu kadang-kadang anak-anak sukanya kimia karena gurunya, suka fisika karena gurunya dan sebagainya. Kita coba dulu di dua itu. Setelah kita betul-betul tahu, maka tugas kita adalah mengembangkan. Pada saat mengembangkan itulah peran sekolah, peran guru, peran lingkungan, komunitas. Ada filosofi menarik dari Rasul, Mbak. Filosofinya gini. Dekatlah dengan air kalau ingin dingin, dekatlah dengan api kalau ingin panas. Kami buat komunitas. Jadi anak yang suka fisika, kami cemplungkan ke komunitas fisika. Anak yang suka kimia, kami cemplungkan ke sana. Ibaratnya, ikan tidak perlu diajari berenang. Ketika dia ikan, saya suruh renang. Tapi ketika dia burung, saya suruh terbang. Tapi ketika dia kelinci, saya suruh lari. Jadi anak tidak perlu merubah dirinya. Maka masuk ke SMA Nasional, kalian tidak perlu merubah diri menjadi orang lain. Kalian harus menjadi diri kalian sendiri, kami akan support sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, bagaimana caranya sekolah bisa membuat anak-anak dapat beasiswa? Betul. Sebenarnya beasiswa bukan hanya saat kuliah, pada saat sekolah di SMA Nasional sebenarnya kan SPP-nya murah. SPP kami 300 sampai 500, Mbak. Kemudian bagi anak yang kurang mampu 300. Dari 300 itu kami masih menggandeng beberapa perusahaan. Ternyata perusahaannya setuju hanya 200. Ada sekitar 90% perusahaan yang nanggung gitu. Sehingga dari 300 itu hanya 100.000. Dari mana? Menurut saya itu dapur perusahaan kami. Betul. Cuma yang jelas kami mencarikan sesuatu untuk mensupport anak. Begitu juga dengan bagaimana kuliah kok bisa di 89,09 bisa 100% beasiswa. Iya. Mulai kelas 10 kami cari. Jadi ketika anak masuk, kemudian dia bakatnya apa, kemudian saya tanya, kamu kuliah atau enggak? Kalau tidak, maka kami kerjasama Mbak dengan BLK Sungosari dan BLK Wonojati. Anak yang tidak kuliah, maka bulan Januari, Februari, Maret sudah masuk ke BLK. Apakah melanggar kurikulum? Tidak. Kurikulum secara substansial adalah menggali potensi siswa dan mengembangkan potensi siswa. Makanya kita harus cerdas memaknai kurikulum. Tidak kemudian kurikulum akan mentah-mentah, harus semuanya sekian jam dan sebagainya. Maka akan mati anak-anak. Nah, karena dari kelas 10 sudah kami tanya apakah dia kuliah atau tidak, berapa persen anak-anak yang kuliah? Dari situ kita bisa mencari donatur dan alhamdulillah karena mulai 2016 kami dapat penghargaan di bawah Kementerian Riset dan Teknologi karena lulusan kami banyak yang masuk, yang warna merah kalau nggak salah yang warna merah ini. Baik. Itu dari Menteri Riset. Kemudian sampai 2018, 2019 kami dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Muhajir Effendi, kami masuk di sekolah terbaik nasional. Apa ada pengaruhnya? Ada. Ternyata perusahaan juga mengapresiasi gitu. Ketika di atas memberikan sebuah penghargaan kepada kita, perusahaan juga memberikan penghargaan. Ternyata banyak perusahaan yang bantu kami, sehingga murid-murid kami mulai dari SMA sampai kuliah. Bahkan saya bilang gini, saya tanya, ketika tidak bayar SPP dan sebagainya, kalau memang betul-betul tidak mampu, saya bebaskan. Apalagi itu anak yatim. Ada seorang nenek ke sekolah bayar 300.000. Saya tanya, Mbak, jenengan dari mana? Ini saya pinjam, saya kembalikan. Nangis orang. Saya kembalikan. Mbah, kembalikan, saya tidak butuh uang hasil pinjam. Saya butuh kalau misalnya jenengan memang punya sendiri. Sekolah ini bukan dagang. Sekolah ini bukan mencari untung rugi. Kami tidak akan bangkrut hanya membantu beberapa orang. Jadi bagi anak yang memang tidak mampu, saya bebaskan. Ijazah, kadang-kadang ada nunggak sekian itu. Saya tanya, kenapa ijazahmu tidak diambil? Dia bilang, saya masih punya tanggungan sekian. Bawa ke saya itu.
Saya coret, saya tanda tangani, saya tulis lunas. Bendahara tanya, lunas Pak, lunas. Ketika dia pulang, saya sampaikan, lunas karena memang dia lunas secara kemampuan. Sudah, selesai. Jadi pendidikan itu membantu hamba Allah, membantu anak manusia untuk mencapai ini. Maka sekolah jangan dagang. Kalau orientasinya adalah mencari keuntungan, jangan mendirikan sekolah. Baik, kita tahan dulu sebentar Bapak Rusdi karena ada pemirsa yang bergabung via telepon. Kita angkat dulu. Selamat sore. Sore. Iya, dengan siapa di mana? Dari Wildan dari Malang. Mohon maaf, dengan siapa di mana? Wildan dari Malang. Oh, Wildan dari Malang. Silakan untuk pertanyaannya Mas Wildan. Jadi bagaimana kiat-kiat SMA nasional agar siswanya bisa masuk PTN sebanyak 89,69%? Kiat-kiat. Ya, baik, sudah cukup? Cukup pertanyaannya, baik. Terima kasih Mas Wildan dari Malang. Langsung aja bisa dijawab Bapak Rusdi. Silakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada tiga kemampuan manusia. Satu knowledge, dua skill, yang ketiga adalah attitude, kemauan. Yang pertama kali kami garap kemauan. Saya sampaikan kepada guru jangan ngajar ya, tapi guru harus mendidik. 1 jam, 2 jam pelajaran, guru tidak ngajar tidak ada masalah bagi saya, Pak. Saya tidak pernah tanya target pada saat itu. Yang paling penting adalah guru bisa memompa kemauan anak untuk belajar. Jadi sehabis guru selesai dari kelas, maka siswa yang ada di kelas itu mencari sendiri. Kalau guru hanya mentransfer ilmu, lebih baik cari di YouTube, lebih baik cari di Google. Cari di Google itu 5 menit sudah banyak. Kalau guru hanya mentransfer ilmu, rugi. Guru itu memberi semangat, guru itu menjadi motivator yang ulung, sehingga anak keluar dari kelas, anak mencari sendiri. Iya. Strategi itu yang kami lakukan, sehingga anak dimanapun berada, anak itu belajar. Baik, yang pasti di sini luar biasa sekali tadi jawabannya Bapak. Dan yang masih di sini saya mengapresiasi Bapak Rusdi sebagai kepala sekolah karena tidak hanya sebagai seorang pemimpin di sekolah, tapi juga punya niatan untuk membantu siapapun bisa mendapatkan pendidikan. Ini adalah tugas yang sangat mulia. Tapi yang pasti di sini kita masih akan membahas lagi karena kita masih ada satu segmen. Masih juga saya pengen tahu dari Mas Hoyer dan juga Mas Dimas karena mereka adalah bagian dari generasi muda, sesuai dengan semangat kita adalah semangat kepahlawanan untuk generasi muda yang berprestasi. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang-Bincang. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rusdi bahwa di SMA Nasional Malang, pembelajarannya fokus pada potensi anak. Apakah dengan model belajar yang seperti ini itu artinya sudah benar-benar dari dulu menerapkan yang namanya merdeka belajar, Pak? Silakan Pak Rusdi. Ketika kita komitmen dengan pembelajaran berorientasi pada kemampuan anak, saat itulah merdeka belajar. Seperti itu. Ya, jadi anak tidak dipaksa belajar sesuatu yang tidak disukai. Itulah inti dari mereka, dari merdeka belajar. Sebenarnya merdeka belajar gini, Mbak. Saya kebetulan ketua MKKS. Jadi teman-teman tanya apa sih sebenarnya merdeka belajar? Merdeka belajar adalah ketika kita mampu menggali kemauan siswa dan kita ngajar sesuai dengan kemauan siswa. Yang kedua, kita mencari tahu anak paling enak diajari metode apa. Dan kita memberikan metode sesuai dengan keinginan anak, maka itu maka itulah merdeka belajar gitu. Jadi merdeka belajar bukan hanya pada sisi kemampuan, tapi merdeka belajar juga pada metode. Guru di sekolah kami bebaskan menggunakan metode apa saja. Saya tidak terlalu peduli dengan RPP, kemudian kalau silabi ya. Tapi kalau RPP silahkan mau buat apa saja. Iya. Di sekolah kami, Mbak, setiap guru yang mau ngajar harus nulis 1 lembar pakai tangan, tulisannya pelajaran apa, durasinya berapa, targetnya apa, cukup itu. Saya tidak perlu muluk-muluk tebel RPP
yang kemudian apalagi copy paste dan sebagainya. Saya nggak butuh itu. Saya butuh guru. Anda punya target apa hari ini? Apa yang ingin diraih dari anak-anak? Pelajaran apa yang ingin masuk kepada anak-anak? Sekali lagi, Merdeka Belajar lebih kepada mengikuti kelebihan siswa, mengikuti cara belajar siswa yang baik, mengikuti kemampuan guru mengajar baik. Karena kita kadang-kadang gini, nggak boleh pakai ceramah, tapi dia ahli dalam bidang ceramah. Iya, Ya silahkan saja gitu. Baik. Dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan cara seperti ini SMA Nasional dalam 3 tahun ini menjadi sekolah terbaik. Dan terus berkembang begitu ya Pak ya. Baik, kalau dari Mas Hoyer dan juga Mas Dimas, karena sudah menjadi lulusan dan bangga menjadi bagian dari lulusan SMA Nasional Malang, kira-kira apa nih pesannya untuk adik-adik kelas supaya bisa semangat berprestasi lagi seperti Mas Hoyer dan juga Mas Dimas? Mas Hoyer silakan. Izin menyampaikan untuk adik-adik kelas terutama dan untuk masyarakat umum pada umumnya, untuk adik-adik mulai sekarang tekankan pada diri kalian masing-masing, tetap semangat, yakin bahwa kalian bisa sukses walaupun kalian dari karakteristik belakang yang bisa keluarga tidak mampu ataupun kekurangan, yakin kalau kalian pasti sukses. Amin. Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kalian semua. Luar biasa. Baik, kalau dari Mas Dimas sendiri, Pak Kalau Dalang. Saya gini Mbak, yang penting jangan menyekutukan Allah. Iya. Artinya gini, kita percaya dengan Allah. Saya kan jurusan pedalangan, lulus kan tidak mungkin ada wadah yang mewadahi. Kita harus cari panggung sendiri, cari makan sendiri. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu memberi kita seutuhnya. Luar Itu biasa. percaya gitu. Intinya kita juga harus tetap menjaga hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, seperti itu. Baik, Pak Rusdi, satu pertanyaan terakhir, apa harapan ke depan untuk SMA Nasional Malang, Pak? Untuk SMA Nasional ada bahasa seperti ini, Pak. Orang kalau sudah di depan katanya mudah dikejar. Paling sulit mempertahankan ketimbang meraih. Saya sampaikan kepada mereka, jangan diam. Jangan diam. Kalau bahasa Al-Qur'annya seperti ini, wa ma min dabbatin illa Allah li rizquha. Allah akan memberikan rezeki kepada hamba yang bergerak. Jadi jangan diam. Guru jangan diam, teruslah berinovasi. Karyawan jangan diam, teruslah berinovasi. Kepala sekolah jangan diam, teruslah berinovasi. Jangan mainstream. Pokoknya seperti dulu, tinggalkan itu. Jadi harus ada perubahan ya Pak Harus ya? ada perubahan. Baik. Dengan ada perubahan, insya Allah akan menemukan sesuatu yang baru. Luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Rusdi, Mas Khoir dan juga Mas Dimas. Terima kasih. Sukses untuk kalian menjadi mahasiswa dan juga sukses untuk SMA Nasional Malang. Dan pemirsa, sudah 60 menit kita menemani Anda di program Bincang-Bincang di edisi kali ini. Cangkruan Bung Tomo tentunya bersama narasumber dari SMA Nasional Malang. Dan jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada rekan saya Oknita Lukma menyapa Anda di program Kopi Manis. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.